Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Kurniawati dari Prodi Perbankan Syariah dari kampus Tai Hasan Jufri Bawean. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas studi Islam di negeri barat. Harapannya, di akhir sesi ini kita semua bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas dan mungkin ide-ide baru yang dapat kita terapkan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pandangan menurut Jamali Sahrodi membagi studi Islam oleh Barat dalam 3 tahap, yaitu tahap teologis, politis, dan saintifik. Menurut beliau, tahap teologis dalam studi Islam di negeri Barat merujuk pada masa ketika Islam dipahami dan dikaji melalui sudut pandang agama Kristen atau teologi Kristen. Pada tahap ini, banyak akademisi Barat melihat Islam dengan pandangan yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Kristen, bahkan terkadang dengan prasangka atau stereotip. Mereka menganggap Islam sebagai agama lain yang harus dinilai berdasarkan standar atau keyakinan Kristen, sehingga penilaian terhadap Islam sering tidak objektif dan cenderung memunculkan pandangan negatif. Di tahap ini, kajian Islam lebih didorong oleh misi agama dan tujuan apologetik atau pembelaan agama Kristen, bukan karena keinginan untuk memahami Islam secara netral atau ilmiah. Pada tahap teologis ini, agama Islam yang berkembang pesat pada masa awalnya menarik perhatian pemeluk agama lain, termasuk Kristen. Seorang teolog Kristen bernama St. John dari Damaskus yang hidup pada masa dinasti Umayyah ditugaskan mempelajari Islam, khususnya Al-Quran dan sumber lainnya, dengan kemampuan bahasa Arab dan Yunani serta iklim debat terbuka di wilayah Islam saat itu. Ia menyimpulkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki banyak ajaran yang dianggapnya murtad. Menurut Jamali Sahrodi lagi, ada 2 tahap, yaitu tahap kedua, tahap politik dalam studi Islam di negara barat adalah periode ketika kajian tentang Islam tidak lagi hanya didasari oleh teologi atau misi agama, tetapi mulai dipengaruhi oleh kepentingan politik. Pada tahap ini, Islam dipelajari dengan tujuan yang lebih berkaitan dengan kekuasaan, kolonialisme, dan kontrol atas dunia muslim. Dalam konteks ini, negara-negara barat menggunakan kajian Islam untuk memahami dan mengendalikan masyarakat muslim, baik di negara mereka sendiri maupun di wilayah yang mereka jajah. Pengetahuan tentang Islam menjadi alat untuk memperkuat pengaruh politik dan ekonomi mereka di dunia Islam, serta untuk mempertahankan kepentingan nasional. Pandangan ini menyebabkan Islam seringkali digambarkan sebagai lain atau berbeda, sehingga dapat memperkuat stereotip negatif yang mendukung agenda politik. Pada tahap politik, dimulai dari abad ke-12, dilakukan dengan tujuan misionaris, di mana ajaran Islam diterjemahkan, termasuk Al-Quran dan teks muslim lainnya. Tokoh-tokoh seperti Peter the Venerable dan St. Thomas Aquinas memimpin upaya ini dengan Aquinas menyebut Islam sebagai ajaran kafir. Studi ini tidak hanya membahas aspek teologis, tetapi juga karya-karya ilmuwan muslim, seperti Al-Qanun fi At-Tib karya Ibnu Sina dalam kedokteran, dan Fas Al-Maqal karya Ibnu Rushd yang banyak mempengaruhi Eropa. Pada abad ke-16 ketika reformasi Eropa berlangsung, studi Islam dipakai sebagai perbandingan antara Katolik dan Protestan, dengan tokoh Protestan seperti Matthew Sutcliffe menggunakannya untuk menyerang Katolik dan sebaliknya Humphrey Preux membela Katolik dengan mengacu pada Islam. Menurut Jamali Sahrodi lagi, pada tahap saintifik dalam studi Islam di negara barat adalah periode ketika kajian tentang Islam mulai dilakukan secara objektif dan ilmiah, tanpa dilandasi oleh misi agama atau kepentingan politik. Pada tahap ini, para peneliti berusaha memahami Islam sebagai suatu agama dan budaya berdasarkan metodologi ilmiah, seperti kajian sejarah, antropologi, sosiologi, dan linguistik. Pada tahap ini fokusnya adalah memahami Islam secara netral dan menghargai perspektif internal umat Islam itu sendiri. Para akademisi barat mulai menghindari stereotip dan prasangka, serta lebih berupaya untuk memahami Islam dengan adil dan mendalam. Tahap ini
dimulai pada abad ke-19, yaitu ketika sikap kalangan Kristen dalam studi Islam dimulai dihubung-hubungkan dengan penyesuaian agama Islam terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Ketika itu, kekuasaan Islam mengalami penurunan drastis. Hampir seluruh kekuasaan Bani Utsmaniyah berada dalam kontrol kolonialisme bangsa-bangsa Barat. Studi Islam pada masa itu diwujudkan dalam bentuk kajian masalah-masalah ketimuran atau Oriental Studies. Juga ada kajian kawasan atau area studies tentang studi Islam di negara barat adalah pendekatan studi yang fokus pada pemahaman tentang Islam dalam konteks wilayah geografis tertentu seperti Timur Tengah, Asia Selatan, atau Asia Tenggara. Dalam kajian ini, Islam tidak hanya dipelajari sebagai agama, tetapi juga dalam kaitannya dengan budaya, politik, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat di kawasan tersebut. Pendekatan ini melihat Islam dalam konteks lokal sehingga lebih memperhatikan keberagaman praktik, pemahaman, dan perkembangan Islam di berbagai wilayah. Kajian kawasan membantu menghindari pandangan yang menyamatarakan Islam dan memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam berkembang dan beradaptasi di berbagai budaya dan negara. Studi Islam pada masa itu diwujudkan dalam bentuk kajian masalah-masalah ketimuran atau Oriental Studies. Awal-awal abad ke-20 mulai dimunculkan kajian keislaman baru, yaitu berupa kajian kawasan atau area studies khususnya kawasan Timur Tengah. Kajian keislaman pada masa ini tidak lagi dominan mengangkat tentang tema kontroversi teologis yang terlalu berlebihan. Yang paling penting bagi Barat ialah kajian keislaman harus dapat memberi arti penting bagi kepentingan politik Barat atas bangsa-bangsa Islam. Contoh nyatanya adalah yang telah dilakukan oleh salah seorang orientalis bernama Snook Horgronce yang memperhatikan kasus Islam di Indonesia. Snook menggabungkan studi bahasa Arab dan Islam dengan tekanan khusus kepada hukum Islam di satu pihak dengan perhatiannya kepada Islam kontemporer di Indonesia atau dalam arti luas, linguistik dan antropologi Hindia Belanda dan bahkan politik kolonialisme. Snook melakukan observasi langsung tentang Islam dengan mengelilingi Pulau Jawa. Hasilnya Snook mengatakan bahwa Islam di Indonesia adalah sebagaimana Hindia Belanda sebagai imperium kolonial yang harus dipelajari dan digarau sungguh-sungguh. Snook juga melatih generasi setelahnya yang terdiri dari para mahasiswa untuk melanjutkan studi keislamannya kelak jika ia wafat. Ada lagi di era modern, studi Islam di negara barat dilakukan dengan pendekatan yang lebih ilmiah, objektif, dan multidisipliner. Artinya, para akademisi barat mempelajari Islam dengan menggunakan berbagai metode ilmiah dari bidang seperti sejarah, antropologi, sosiologi, dan ilmu politik. Tujuannya adalah untuk memahami Islam secara lebih netral dan mendalam tanpa prasangka agama atau kepentingan politik. Dalam era ini, Islam dilihat tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian penting dari kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Muslim. Studi Islam di Barat pada era modern juga semakin terbuka pada perspektif dan pemikiran dari para sarjana Muslim, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih seimbang dan beragam tentang Islam. Pada era modern seperti sekarang ini, kita mendapati dunia akademi Barat lebih terbuka pada cabang-cabang keilmuan yang lain, tidak hanya filsafat dan sains, tapi juga cabang-cabang ilmu keislaman seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah Islam. Hal ini merupakan respon dari semakin meningkatnya kajian arkeologis, antropologis, historis, dan sosiologis di Eropa. Dalam hal ini, Al-Qadri Azizi mengamati bahwa para sarjana barat yang melakukan kajian Islam semata-mata dengan pertimbangan akademik. Mereka menempatkan Islam murni sebagai objek studi, sama seperti halnya mereka mengkaji agama lain. Islam oleh para sarjana barat yang termasuk golongan tersebut memandang Islam tidak hanya sebagai agama dengan pengertian sempit, namun juga meliputi peradabannya. Al-Qadri juga menambahkan bahwa kajian Islam di Barat lebih cenderung pada analisis realita baik yang berkaitan dengan keilmuan maupun berkaitan dengan masyarakat pemeluk Islam. Pada hakikatnya, studi Islam adalah usaha untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis ajaran-ajaran Islam secara mendalam, menyeluruh, dan objektif. Studi ini mencakup berbagai aspek termasuk akidah atau kepercayaan, syariah atau hukum Islam, akhlak atau etika, sejarah peradaban Islam, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan individu dan masyarakat. Studi Islam tidak hanya bertujuan untuk memahami agama Islam dari sudut pandang teologis, tetapi juga berusaha melihat bagaimana Islam memengaruhi aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Hakikat dari studi Islam adalah mencapai pemahaman yang lebih luas, lebih utuh tentang Islam sebagai agama Islam
sebagai agama, sistem nilai, dan cara hidup, serta memahami bagaimana ajaran Islam relevan dan berbagai konteks, zaman, dan tempat. Studi Islam atau Islamic Studies adalah program akademi yang semakin populer di berbagai institusi pendidikan, baik di negara-negara muslim maupun non-muslim. Studi ini merupakan kajian ilmiah untuk memahami ajaran, sejarah, dan praktik Islam. Terdapat kontradiksi antara sifat ilmiah atau kritis dan empiris dan sifat agama, apologis dan idealis. Amin Abdullah menyatakan bahwa Islam dapat disebut sebagai disiplin ilmu jika dikaji secara historis, melihat perkembangan Islam dalam kehidupan manusia. Tujuan dari studi Islam itu adalah untuk memahami dan mengkaji ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh dan mendalam, baik dari aspek teologi, hukum, etika maupun sejarah dan peradabannya. Studi Islam bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang Islam sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi landasan bagi perkembangan individu dan masyarakat. Beberapa tujuan utama studi Islam meliputi yaitu memahami ajaran dasar Islam, 2. Mengembangkan pemikiran kritis, menjaga dan menghidupkan tradisi keilmuan Islam, membangun harmoni sosial, 5. Dan yang terakhir, menghadapi tantangan kontemporer. Jadi, studi Islam bertujuan memperbaiki pemahaman agama agar tidak hanya fokus pada ritual formal, khususnya di Indonesia, melainkan memahami nilai-nilai inti agama. Fokus ini menjadi mencakup 3 aspek utama, yaitu ketundukan kepada Tuhan, keselamatan dunia dan akhirat, serta kedamaian. Studi ini meliput pengkajian agama, kurikulum keilmuan seperti fikih, serta lembaga kajian Islam baik formal maupun non-formal. Sumber utama dalam kajian ini adalah Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar akidah, ibadah, dan akhlak. Pengaruh penting dalam beberapa bidang di studi Islam di negara barat yaitu 1. Pemahaman antar budaya. Studi Islam membantu masyarakat barat memahami budaya dan agama Islam secara lebih objektif, mengurangi stereotip dan mendorong dialog antar agama. 2. Ilmu pengetahuan dan filsafat pemikiran. Intelektual muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina memperkaya filsafat dan sains di barat, terutama selama Renaissance. 3. Kebijakan luar negeri. Pemahaman tentang dunia Islam memengaruhi kebijakan luar negeri barat, terutama terkait Timur Tengah dan Asia Selatan. 4. Studi gender dan hak asasi. Studi Islam mengangkat isu-isu gender dan hak perempuan dalam masyarakat muslim, mendukung aktivisme dan pemahaman kesetaraan. 5. Kajian sejarah dan antropologi. Kajian ini mengungkap keberagaman praktik Islam di berbagai budaya, membantu memahami dinamika sosial di masyarakat muslim. 6. Pendidikan dan kurikulum akademik. Banyak universitas di barat menawarkan program studi Islam, membuka wawasan global bagi mahasiswa muslim dan non-muslim. Dari kesimpulan yang saya terangkan tadi, Islam merupakan agama yang memiliki banyak sudut pandang. Ada yang menganggapnya berkah, ada pula yang menganggapnya teror. Dalam Islam ada yang menggunakannya sebagai pedoman dalam kelakuan, lalu ada yang memaksa dalam melaksanakan perintah Tuhannya, yang mengajak dalam melaksanakan perintahnya. Terkadang orang menganggapnya identik dengan kerasnya kondisi Timur Tengah, terkadang orang menganggapnya identik dengan lembutnya kondisi di Nusantara. Sampai saat ini, umat Islam masih terus mengalami perkembangan di hampir seluruh belahan dunia, termasuk di Eropa yang letaknya tidak dekat dari tempat di mana Islam pertama kali muncul dan berkembang. Ada kelompok-kelompok Muslim yang tinggal dan menetap di daerah tersebut. Islam mulai masuk ke Eropa sudah dimulai dari berabad-abad yang lalu. Semua itu diawali oleh penaklukan negara Andalusia pada tahun 756 Masehi sampai 1492 Masehi di semenanjung Liberia. Kemudian berlanjut melalui Sisilia serta penaklukan wilayah Balkan yang dilakukan oleh Kekhalifahan Utsmaniyah. Kehadiran dan perkembangan Islam di Eropa kemudian berlanjut dari imigrasi besar-besaran umat Islam yang berada di negara-negara Islam menuju Eropa setelah selesai Perang Dunia Kedua. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai studi Islam di negara barat. Sebagai rangkuman, kita telah membahas studi Islam di negara barat yang menunjukkan bahwa itu sangat penting. Saya harap apa yang sudah saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya akan senang untuk mendiskusikannya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.